Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Masih semangat untuk belajar fisika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita masuk pada pertemuan ketiga. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang gaya listrik statis melalui percobaan-percobaan. Dan dilanjutkan untuk hari ini adalah materi medan listrik. Baik. Apa sih sebetulnya medan listrik itu? Sebetulnya medan listrik itu adalah ada kata dari kata medan. Medan adalah ruang atau daerah, di mana medan listrik itu adalah ruang di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik statis. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang gaya listrik statis. Jadi apabila ada dua muatan positif negatif, maka akan terjadi adanya tarik menarik. Positif positif akan terjadi tolak menolak. Negatif dengan negatif akan terjadi tolak menolak. Nah, medan listrik adalah suatu ruang di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik statis. Sehingga kalau kita melihat di sini medan listrik ini adalah masih dipengaruhi oleh gaya listrik, maka kita anggap di sini ada dua muatan misalkan ya. Muatan yang satu dikatakan muatan uji yang dilambangkan oleh Q kecil, lalu ada muatan sumber Q besar. Jadi apabila muatan Q kecil dan Q besar berada di dalam suatu daerah, maka akan terjadi adanya gaya listrik, maka dikatakan sebagai medan listrik. Jadi benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Perhatikan dalam gambar. Di sini ada dua muatan. Posisi yang pertama, dua muatan posisi pertama ini adalah ada Q besar dan ada Q kecil. Lalu di sini apabila Q besar atau muatan sumber bermuatan positif, lalu muatan uji yang selalu dianggap sebagai muatan positif, maka akan terjadi adanya gaya listrik tolak menolak. Nah, sehingga kita gambarkan arah kuat medan listriknya untuk muatan uji yang dipengaruhi oleh muatan sumber itu menuju keluar dari muatan sumber. Lalu pada gambar yang kedua pun begitu sama, hanya muatan uji yang dijauhkan. Apa yang terjadi apabila muatan uji dijauhkan dari muatan sumber? Ya, tentu kuat medan listriknya atau medan listriknya akan semakin kecil atau gaya listriknya semakin kecil. Sehingga kita bisa simpulkan semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Selanjutnya adalah di mana kuat medan listrik itu menurut Michael Faraday itu digambarkan oleh garis-garis gaya listrik atau garis-garis medan listrik yang arahnya selalu menuju dari muatan positif ke muatan negatif, sehingga muatan positif selalu diarahkan keluar dari benda yang bermuatan positif tersebut. Itu apabila muatannya muatan positif. Jadi garis-garis medan listriknya adalah menuju keluar atau meninggalkan muatan tersebut. Lalu apabila muatan sumbernya adalah bermuatan negatif, maka di sini garis-garis gaya listriknya atau garis-garis medan listriknya adalah menuju ke muatan tersebut. Sehingga kita lihat di sini pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan
akan digambarkan apabila muatan positif dengan muatan negatif didekatkan, maka pola garis-garis gaya listrik atau pola garis-garis medan listrik dari positif ke negatif diarahkan. Lalu apabila muatan positif dengan positif, maka akan menuju keluar sehingga tidak bersentuhan pada gambar yang kedua. Begitupun pada gambar yang ketiga, negatif dengan negatif arahnya adalah selalu menuju ke muatan tersebut. Sehingga apabila ada dua plat sejajar, plat konduktor sejajar itu disambung dengan beda potensial, maka apabila plat menghasilkan yang satu plat pertama adalah positif, plat yang kedua adalah negatif, maka garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listriknya selalu menuju ke arah dari positif ke negatif. Jadi perlu diketahui oleh kalian di sini ya, bahwa muatan positif dan muatan negatif, di mana garis-garis kuat medan listriknya itu adalah garis-garis medan listriknya selalu menuju dari positif ke negatif. Gambarnya seperti ini. Nah, sekarang garis-garis medan listriknya itu adalah dia tidak bersinggungan, syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah apabila garis-garis medan listriknya itu di dalam suatu muatan semakin banyak, maka akan semakin besar kuat medan listriknya. Tentu gaya listrikmu akan semakin besar. Sama apabila di sini dalam muatan negatif pun itu adalah jumlah garis-garis kuat medan listriknya itu adalah semakin banyak jumlahnya, maka akan menghasilkan kuat medan listrik yang besar atau gaya listrik yang besar. Baik, tadi sudah dikatakan, jadi kuat medan listrik itu hanya nilai kuantitas. Semakin besar medan listriknya atau garis-garis medan listriknya, maka dipengaruhi oleh adanya besarnya kuat medan listrik. Di mana kuat medan listrik itu mempunyai variabel E besar. Kita lihat, benda bermuatan listrik Q didekatkan benda muatan uji bermuatan Q kecil berjarak R. Besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Jadi kalau persamaan secara matematikanya adalah, kita lihat di sini ada muatan sumber, lalu di sini ada muatan uji. Kalau kita lihat muatan sumber, apabila muatan sumber bermuatan positif, lalu muatan uji ini adalah muatan yang selalu dianggap muatan positif dan dianggap titik, maka kita lihat arah kuat medan listriknya itu adalah selalu menjauhi muatan positif. Kalau kita menggambarkan gaya listriknya itu adalah ini terjadi tolak menolak. Sehingga untuk muatan positif di sini, maka arah E dan arah F-nya gaya listrik ini adalah searah karena muatan sumber bermuatan positif. Persamaan, kita lihat bahwa E sama dengan F dibagi dengan Q. F adalah gaya kolom. Kita masukkan persamaannya bahwa E sama dengan F itu adalah K Q besar dikali Q kecil dibagi dengan R kuadrat tapi dikali dengan muatan uji dari persamaan ini. Sehingga kita lihat Q muatan uji dengan muatan uji kita bisa habis ya. Sehingga menghasilkan bahwa E sama dengan K Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, kalau lihat dari persamaan ini bisa disimpulkan bahwa kuat medan listrik ini tidak dipengaruhi oleh jenisnya muatan uji. Jadi muatan uji ini dianggap sebagai muatan yang selalu bermuatan positif. Nah, kita lihat jadi bahwa E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. Kita lihat dari persamaan awal ini ya. Dari persamaan awal ini adalah bahwa F satuannya Newton, Q satuannya adalah kolom, maka kuat medan listrik adalah N per C.
Q sendiri adalah muatan sumber yang satuannya adalah apa? Kolom. Lalu Q kecil adalah muatan uji, satuannya sama adalah kolom. R adalah jarak di antara muatan sumber dan muatan uji. Itu adalah R yang satuannya adalah meter, sementara F adalah gaya listrik statis atau gaya kolom. Tentu kalian paham kan ya? Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat kelistrikan suatu benda bergantung pada kandungan yang terdapat dalam partikel tersebut. Dalam kehidupan, tanamkanlah nilai ketuhanan dalam diri. Niscaya orang sekitar akan merasakannya tanpa Anda berusaha untuk memperlihatkannya. Jadi kalian kelas 12 ya, pasti banyak sekali tantangannya. Jadi walau cobaan senantiasa menerpa, tak akan ada kata menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Makanya raihlah ilmu sekuat tenaga kalian untuk meraih cita-cita. Jadi ibu mohon jangan malas ya anak-anakku. Penugasannya untuk mempelajari lebih dalam konsep gaya kolom atau gaya listrik dan konsep medan listrik, marilah kita sama-sama bahas soal-soal untuk persiapan PTS ke depan. Baik. Untuk soal yang pertama. Nih, kita lihat ada dua buah partikel bermuatan berjarak R, satu sama lain. Jadi kalau digambarkan adalah ada dua buah muatan, kita gambarkan di sini. Lalu katanya di sini berjarak R, Lalu di sini terjadi gaya tarik menarik sebesar F. Apa yang terjadi kalau terjadi tarik menarik? Maka ada perbedaan muatan. Ini bermuatan positif, yang ini adalah bermuatan negatif. Sehingga terjadi adanya tarik menarik. Nih, kita namakan sebesar F. Itu. Lalu jika muatan tersebut, jarak muatan tersebut ini dijadikan 4R. Kalau ibu gambarkan lagi, ini muatan yang masih tetap sama, tetapi jaraknya menjadi 4R. Jadi digambarkan itu adalah lebih jauh ya. Ini muatan positif, yang ini muatan negatif, tetapi jarak di antara keduanya menjadi 4R. Tetap terjadi adanya gaya tarik menarik. Tapi di sini kita namakan bukan F lagi, tetapi di sini kita menghasilkan ini adalah F aksen. Pertanyaannya adalah tentukan nilai perbandingan besar gaya tarik menarik yang terjadi antara kedua partikel terhadap kondisi awal. Jadi kita bandingkan, kejadian pertama adalah ini, kejadian kedua ini. Sehingga kita lihat bahwa pertama mempunyai persamaan F sama dengan K, ya. Di sini adalah di sini adalah di sini adalah Q1 misalkan, yang ini adalah Q2 dibagi dengan apa? R kuadrat. Ini kan persamaannya. Jadi kita kasih nama, ini adalah Q1, yang ini adalah Q2. Ini pun sama. Q1 tidak mengubah besar nilai muatannya ya. Nah, ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, F aksen, yaitu mempunyai persamaan adalah Q1 Q2 per ini 4R dikuadratkan persamaannya. Sehingga berapa sih sekarang besarnya adalah F aksen? Maka kita bandingkan bahwa F aksen dibagi dengan F itu mempunyai persamaan, masukkan nilainya. F aksen adalah apa? K Q1 per Q2 dibagi dengan ini langsung aja 4R kuadrat itu adalah berapa ini? 16R kuadrat dibagi, yaitu nilai F itu adalah Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya sama,
percobaan dilakukan pada udara yang sama, tempat yang sama, lalu muatannya tidak diubah, sehingga menghasilkan bahwa F aksen per F itu adalah 1/16 R² dibagi dengan 1 per, jadi kalau kita tulis lagi di sini sama dengan 1/16 R² dibagi dengan 1/R². Itu ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil pembahasan ini, maka hasilnya tadi adalah, tadi bandingkan ya, tadi Ibu menyatakan bahwa F itu adalah F1 dari persamaan ini. Lalu F aksen sama dengan F2. Tadi perbandingannya adalah F aksen per F, berarti di sini kan F2 per F1. Sehingga kalau kita lihat dari persamaan ini, F2 per F1 itu memasuki persamaan R1 dibagi R2 dikuadratkan. Jadi dimasukkan tadi ya. Masukkan tadi hasilnya adalah bahwa F aksen per F itu adalah sisanya tinggal berapa? Kalau kita lihat sebelumnya itu adalah 1/16R², 1 per R dibagi 1 per R², maka akan menghasilkan adalah R² dibagi dengan 16R². Itu ya. Lalu ini habis, yang ini habis, sehingga hasilnya adalah bagaimana? Berapa besar dari F aksen atau sama dengan di sini adalah F2, yaitu hasilnya adalah 1/16F. Gitu ya anak-anakku, tentu paham ya. Jadi kalau kita runut kembali pada cerita yang awal ini adalah bahwa F yang dimiliki Q1 dengan F yang dimiliki oleh Q2 mempunyai nilai yang sama besarnya. Baik ya, hanya untuk nanti pemasukan nilai yang satu muatan negatif, yang satu lagi muatan positif. Apabila ada dua muatan, maka dimasukkan saja nilai positif dan negatifnya untuk perhitungan. Tetapi kalau sudah muatannya lebih dari dua muatan, maka meskipun muatan itu negatif, tetap dimasukkan nilai angkanya itu adalah selalu positif, karena kita sudah menyatakan arahnya. Baik ya, tentu kalian paham. Itu pada soal yang pertama. Lalu pada soal yang kedua, tiga buah muatan A dan B, tiga buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut ini. Kalau kita lihat gambarnya di sini ada A, ada B, ada C. Jika QA memiliki positif 1 mikrokolom, berarti ini ya 1 mikrokolom, lalu B adalah negatif 2 mikrokolom, lalu yang C adalah positif 4 mikrokolom. Lalu mempunyai ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Ini yang ditanyakan adalah gaya kolom total. Berarti gaya kolom di B ini dipengaruhi oleh gaya di A dan gaya di C. Kalau kita gambarkan di sini, antara gaya kolom A dan B itu kan mempunyai muatan yang berbeda, sehingga terjadi adanya tarik menarik. Jadi kalau digambarkan adalah seperti ini. Oh, berarti ini namanya adalah FB ditarik oleh A. Itu ya. Ini pun sama sebetulnya gini kan. Ini adalah FAB. Tuh. Ini pun apa yang terjadi B dengan C? Terjadi tarik menarik. Kalau terjadi tarik menarik, maka ini kasih nama adalah FBC. Yang ini adalah FCB. Tapi karena yang ditanyakan adalah di muatan B, maka kita menggambarkan hanya B-nya saja. Jadi ini tadi muatan negatif, lalu digambar ini adalah menjadi F
BC, yang ini adalah FBA. Apa yang terjadi pada kedua gaya ini? Karena tolak menolak, gaya merupakan besaran vektor, maka F yang dimiliki oleh B itu adalah tanda mutlak FBA dikurangi dengan FBC. Nah, tanda mutlak ini artinya yang besar selalu dikurangi yang kecil. Makanya kita harus menghitung dulu berapa sih besar dari FBA. Besar dari FBA itu kan berarti K, lalu Q-nya adalah Q yang dimiliki oleh B, lalu dikali dengan Q yang dimiliki oleh A, dibagi dengan jarak di antara A dan B adalah 1 meter kuadrat. Tuh, berikut pun dengan FBC. FBC adalah Q yang dimiliki oleh B dikali dengan Q yang dimiliki oleh C dibagi dengan jarak antara B dan C adalah 1 meter, jadi dikuadratkan. Lalu kalian hitung, K adalah 9 kali 10 pangkat 9, lalu QB adalah negatif 2. Nah, negatifnya kita masukkan positif saja. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan arah tadi di atas. Jadi masukkan 2 mikrokolom dikali dengan QA berapa? QA itu adalah 1 mikrokolom dibagi dengan 1 kuadrat. Lalu yang FBC-nya juga sama. K adalah 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya adalah masukkan 2 mikrokolom. Jadi tidak negatif 2 mikrokolom, tetapi 2 mikrokolom dikali dengan 4 mikrokolom dibagi dengan 1 kuadrat. Sehingga di sini kita lihat berapa hasil FBA dan berapa hasil dari FBC. Jadi apabila FBA-nya ternyata dia lebih besar dari FBC misalkan, maka dia mempunyai arah kemana? Arah ke FBA. Tapi kalau seandainya FBC lebih besar hasil dari perhitungan kalian, maka arah gayanya adalah arah menuju ke kanan atau FBC. Ya, demikian. Nah, ini pembahasannya tadi ya. Kita masukkan FBA dengan rumus K dikali dengan QB, QA dibagi dengan R kuadrat jarak dari AB. Kita masukkan sehingga hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Lalu FBC, masukkan lagi angkanya. Nah, ternyata hasilnya 72 kali 10 pangkat min 3. Coba tolong perhatikan di sini, ini tidak dimasukkan angka negatif. Ya, tetap 2 kali 10 pangkat min 6 karena 1 mikrokolom itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kalau negatif 2 mikrokolom kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 6. Berikut pun dengan QA. QA itu kan 1 mikrokolom kita pindahkan ke dalam kolom. Sehingga 1 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Yang VBC-nya adalah 72 kali 10 pangkat min 3 Newton. Lalu di antara keduanya mana yang lebih besar? 18 atau 72? Oh, ternyata 72. Jadi artinya ini kan karena kedua gaya ini berlawan arah, kita kurangi. Berarti di sini besar yang dimiliki oleh gaya yang dimiliki oleh muatan B itu adalah karena yang besar adalah FBC, maka FBC dikurangi dengan berapa? FAB. FBA. Gitu ya. Jadi kita masukkan FBC-nya itu adalah tadi 72 kali 10 pangkat min 3 dikurangi dengan 18 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 54 kali 10 pangkat min 3, satuannya adalah Newton. Arahnya kemana? Berarti arahnya itu adalah ke arah FBC. Itu ya. Tentu kalian paham kan ya? Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Dua buah muatan tersusun seperti gambar berikut ini. Jika Q1 sama dengan 1 mikrokolom,
Q2 adalah negatif 2 mikrokolom dan K ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini adalah ketetapan dalam udara atau ruang hampa. Tentukanlah besar dan arah kuat medan listrik pada titik P yang terletak 4 cm di kanan Q1. Jadi kalau digambarkan dalam soal, ini ada muatan positif yang kita kasih nama ini adalah Q1, lalu ini adalah ada muatan negatif yang kita kasih nama adalah Q2, lalu ditentukanlah besar dan arah kuat medan listrik pada titik P, tapi titik P-nya terletak 4 cm di kanan. Jarak di antara keduanya ini kan tadi berapa? 10 ya. Ini adalah 10 cm. Sekarang ditanyakan 4 cm terletak di tengah, nah, di kanan, sebelah kanan. Berarti sebelah sini kan. Ini adalah titik P. Jarak di antara keduanya ini adalah ini 4 cm. Otomatis ini berapa? Sisanya kan 6 cm. Nah, karena titik P-nya adalah di sini, perhatikan, Ibu gambarkan lagi. Ini positif, yang ini adalah negatif. Ibu gambarkan di sini, ini adalah titik P-nya. Nah, sekarang titik P ini adalah dikatakan sebagai muatan uji tadi yang dianggap sebagai titik. Lalu ini muatan sumbernya ada dua, yaitu terdiri dari Q1 dan Q2. Lalu kemana arah kuat medan listriknya yang dipengaruhi oleh muatan sumber 1? Yaitu karena muatannya adalah positif, dia selalu menjauhi. Nah, gambarnya ke sini. Ini dikasih nama adalah E1. Lalu kalau muatan negatif, maka E1-nya itu adalah kuat medan listriknya. Untuk E2-nya itu adalah selalu menuju ke muatan tersebut. Berarti karena negatif. Berarti kasih nama ini adalah E2. Karena kuat medan listrik merupakan besaran vektor, maka ditentukan oleh arah dan besar. Arahnya E1 dan E2 itu adalah ke kanan, searah, maka kita jumlahkan. E yang di titik P itu berarti E1 ditambah dengan E2. Hanya nilai dari E1 itu berapa besarnya? E1 itu berarti K, tapi Q-nya muatan sumbernya Q1, lalu dibagi dengan jarak antara tadi Q1 dengan P itu adalah berapa? 4 cm. Cm-nya pindahkan ke dalam meter, berarti 4 kali 10 pangkat min 2, tapi dikuadratkan. Berikut pun sama dengan E2. E2 juga sama, berarti K Q2 dibagi dengan jarak antara P dengan Q2. Ini adalah 6. 6 kali 10 pangkat min 2, tapi dikuadratkan. Karena 6 cm harus dipindahkan ke dalam meter. Gitu ya. Tentu paham kan? Sekali lagi bahwa muatan positif apabila kita menentukan E selalu arahnya adalah keluar, dan muatan negatif selalu menuju ke muatan tersebut. Nah, jadi gambar yang tadi adalah seperti ini. Jadi titik P-nya adalah di sini posisinya. Jadi jarak antara Q1 dengan P tadi adalah 4 cm kan? 4 cm. Yang ini adalah jarak dari P ke Q2 adalah 6 cm. Sehingga kita masukkan persamaannya. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K-nya masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Lalu dalam kurung Q1-nya berapa tadi? Nah, tadi adalah besarnya 1 ya. Jadi 1 mikrokolom pindahkan jadi 1 dikali 10 pangkat min 6. Coba kita lihat soalnya ya. Kita lihat soalnya. Maaf. Yaitu Q1 itu besarnya adalah 1 mikrokolom. Q2 negatif 2 mikrokolom. Nah, berarti kita masukkan ini. Ini adalah Q1-nya 1 mikrokolom pindahkan ke dalam kolom jadi 1 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan tadi ya 4 kali 10 pangkat min 2 karena 4 cm pindahkan ke dalam meter. Sehingga 4 kali 10 pangkat min 2 tapi dikuadratkan. Masukkan sehingga hasilnya adalah 9 per 16 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom.
Berikut pun pada E2. E2 juga K 9 kali 10 pangkat 9, masukkan tadi kan. Nah, ingat tetap tidak dimasukkan tanda negatifnya meskipun ini adalah muatan sumbernya itu muatan positif, muatan negatif. Muatan sumbernya muatan negatif. Jadi tetap ini adalah positif 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2 karena 6 cm pindahkan ke dalam meter. Lalu dikuadratkan. Hasilnya adalah 18 per 16 kali 10 pangkat 7. Lalu karena searah, E1 dengan E2 ini adalah searah ya, searah nih. Sehingga kita jumlahkan. E di titik P itu adalah E1 ditambah dengan E2. Masukkan sehingga hasilnya adalah 17 per 16 kali 10 pangkat 7 atau 1,06 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Mudah kan ya anak-anakku? Baik. Selanjutnya adalah soal berikutnya. Gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan A, B, dan C yang membentuk sudut segitiga dengan sudut siku-siku di titik A. Nah, baik ya anak-anakku, kita lihat. Ini ada muatan positif, ini ada muatan negatif, lalu ini positif, ini negatif. Yang ditanyakan adalah berapa sih sekarang besar muatan di titik A, di siku-sikunya ini ya. Berarti kan dipengaruhi oleh muatan di B dan muatan di C. Nah, sekarang kita lihat antara muatan A dan B, apa yang terjadi pada gaya kolom di sini atau gaya listrik. Karena berbeda muatan maka tarik menarik ya. Jadi kalau misalkan kita sempurnakan gambarnya itu adalah yang ini juga arahnya adalah ke sini karena terjadi tarik menarik. Gitu kan ya? Hanya ini diberi nama adalah FBA. Lalu yang ini adalah FAB. Berikut unsapa di sini A dipengaruhi oleh muatan yang C. Sehingga karena berbeda jenis muatannya maka terjadilah tarik menarik ini. Maka kasih nama ini adalah FCA. Yang ini adalah FAC. Hanya di sini pertanyaannya adalah jika gaya tarik menarik antara dua muatan A dan B ini adalah sama besarnya dengan gaya tarik menarik antara muatan A dan C yang masing-masing sebesar 5F, tentukanlah katanya resultan gaya pada muatan A. Yang ditanyakan hanya ini kan? Sehingga di sini kita menggambarkan gayanya hanya FAB dan FAC. Kita masukkan, kita lihat di sini. Jadi gambarnya adalah ini adalah FAC, yang ini adalah FAB. Nah, sekarang sudut yang dibentuknya adalah berapa derajat? 90 derajat kan? Ini muatannya positif. Nah, sehingga di sini kalau kita menentukan berapa sih besar gaya yang dimiliki oleh muatan A, maka pengaruh vektornya adalah membuat jajaran genjang. Sehingga hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya ini adalah FA. FA membentuk sudut berapa derajat? 90 derajat. Sehingga persamaan vektor berapa besar dari FA ini adalah sebetulnya dasarnya adalah FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2F, ini panjangkan ya, FAB dikali dengan FAC, lalu membentuk sudut di antara keduanya, yaitu berapa derajat antara FAB dengan FAC? 90 derajat. Nah, sekarang cos 90 berapa nilainya ini? Ini nilainya sama dengan 0 kan? Berarti kalau 0 dikali FAC dikali FAB dikali 2, ini menghasilkan nilainya berapa? 0. Berarti ini semuanya ditiadakan. Sehingga FA mempunyai persamaan FAB dikuadratkan ditambah dengan FAC dikuadratkan ya. Nah, ini karena membentuk sudut 90 derajat. Kita cari dulu berapa sih sebenarnya besar dari FAB. Kembali lagi pada persamaan gaya kolom, bahwa FAB adalah K, ini adalah
Ki yang dimiliki oleh A ini dimiliki oleh Ki B dibagi dengan jarak di antara keduanya. Jarak di antara keduanya itu adalah, katakan di sini R kuadrat gitu ya. Kalau persamaan ini diketahui adalah jaraknya. Tetapi di sini justru diketahui langsung gaya tarik menarik antara muatan A dengan B itu adalah berapa tadi besarnya? 5F. Terus jarak yang dimiliki oleh FAC itu adalah 5F juga karena sama kan. Nah, jadi kita tinggal langsung masukkan aja ke persamaan vektor tadi ini. Ini adalah 5F dikuadratkan ditambah dengan 5F dikuadratkan. Sehingga persamaan yang dihasilkan adalah seperti ini. FA sama dengan dalam kurung di sini ya. Tadi sudah tahu ya persamaan vektornya itu FAB kuadrat ditambah dengan FAC kuadrat. Masukkan 5F dikuadratkan ditambah 5F dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 5F akar 2. Gitu ya. Mudah kan anak-anakku? Baik. Semakin mantap kalian, semakin paham dalam soal-soalnya, pengerjaan PTS pun akan semakin mudah. Baik, di sini soal berikutnya. 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut ini. Jarak antara ketiga muatan masing-masing adalah 10 cm. Nah, ini diketahui sekarang jaraknya. Ki1 ki kedua adalah 10 cm, Ki1 ke Ki3 adalah 10 cm, Ki2 dengan Ki3 adalah 10 cm. Katanya di sini segitiganya adalah sama sisi. Jika Ki1 diketahui satu kolom, jadi bukan mikrokolom lagi, sekarang satu kolom, jadi tidak usah dipindahkan ke dalam bentuk dikalikan 10 pangkat min 6 karena sudah kolom. Lalu Ki2-nya adalah sama katanya dengan Ki3 yaitu 2 kolom dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tentukan besar resultan gaya kolom pada muatan Ki1. Kalau terjadi pada muatan Ki1 ditanyakan berapa sih gaya kolom di sini? Berarti kan dipengaruhi oleh Ki2 dan Ki3. Ki1 dan Ki2 apa yang terjadi? Terjadilah tarik menarik ya. Jadi kalau digambarkan ini sebetulnya kan ke sini. Nah, gitu. Ya, ini Ki1 maka di sini dinamakan adalah F12. Ini pun namanya adalah F berapa? F13. Gitu kan? Ini pun terjadi positif dengan negatif, terjadi tarik menarik. Nah, selanjutnya yang ditanyakan Ki1, kalau membentuk seperti ini, jumlah seluruh sudut pada segitiga sama sisi mempunyai sudut besarnya adalah 60 derajat. Berarti ini adalah besarnya 60 derajat. Jadi kalau ditanya berapa sih besar dari gaya Ki1 yang dimiliki oleh Ki1 dan arahnya. Jadi kalau arahnya kita menggambarkan berarti jajaran genjang. Nah, ini jajaran genjang. Ini harus sejajar dengan yang ini. Yang ini harus sejajar dengan yang ini. Berarti kan ada titik potongnya. Nah, titik potongnya ini adalah ini. Ini kasih nama adalah F yang dimiliki oleh 1. Dengan sudutnya berapa? 60. Berarti di sini besar dari F1 itu adalah akar dari F12 dikuadratkan ditambah F13 dikuadratkan ya, maaf dikuadratkan ditambah dengan 2 F12 F13. Cos berapa di sini? Cos 60 derajat. Jadi masukkan, tapi cari dulu sekarang berapa sih besar F12? Yaitu Ki1 Ki2 per jaraknya adalah, karena 10 cm berarti kan 10 dikali 10 pangkat min 2 tapi dikuadratkan gitu ya. Sama ini juga F13 yaitu Ki1 Ki3 ini adalah jaraknya sama 10 kali 10 pangkat min 2. Jadi 10 cm pindahkan ke meter dulu baru dikuadratkan. Ya.
Kalian masukkan, K adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya adalah 1, Q2 nya dengan Q2 nya adalah negatif 2, kita masukkan positif 2 kolom. Ini pun sama, K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya adalah 1, tapi Q3 nya adalah di sini diketahuinya negatif 2, masukkan 2 kolom, gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini sudah didapat ternyata F12 dengan F13 memiliki nilai yang sama, 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Lalu F13 nya adalah 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka 18 kali 10 pangkat 11 Newton dinamakan saja, kita ganti dengan X misalkan, untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Nah, rumus yang dimasukkan adalah karena merupakan besaran vektor, F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah dengan F13 kuadrat ditambah 2 F12 F13 cos, tadi berapa sudutnya? 60 derajat. Masukkan, ternyata F12 itu adalah 18 kali 10 pangkat 11 yang kita ganti menjadi X. Maka X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2X. Nah, cos 60 ini adalah berapa besarnya? Ini adalah setengah, kita masukkan setengah. Sehingga hasilnya adalah akar dari 3X kuadrat. X kuadratnya kalau diakarkan bisa dikeluarkan menjadi X akar 3. Baru kita masukkan tadi X-nya itu berapa sih? 18 kali 10 pangkat 11. Jadi 18 kali 10 pangkat 11 dikali dengan akar 3 Newton. Gitu ya anak-anak ya. Semakin mudah kan untuk mempelajari gaya kolom dan kuat medan listrik. Baik. Untuk soal berikutnya, dua buah muatan masing-masing Q1 adalah 1 mikrokolom. Berarti harus pindahkan ke dalam kolom nantinya. Lalu Q2 nya adalah 4 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Nah, ini harus dianalisis oleh kalian. Ibu mengingatkan dulu bahwa yang namanya kuat medan listrik itu mempunyai persamaan adalah K Q muatan sumber kan dibagi dengan apa? R kuadrat. Ini kan dasarnya rumusnya. Ya, kita lihat K Q per R kuadrat. Nah, sekarang karena di sini adalah suatu pembagian. Nah, Ibu ingatkan dulu. Kalau seandainya kita bagi suatu angka, misalkan nih 1 dibagi 1 jawabannya adalah 1. 2 dibagi 2 jawabannya adalah 1. 1000 dibagi 1000 adalah 1. 1.000.000 dikali 1.000.000 adalah 1. Negatif 2 dibagi negatif 2 nilainya adalah 1. Jadi kalau Ibu tulis sekarang, A dibagi A adalah 1. B dibagi B adalah 1. Jadi kalau besar dibagi besar 1, kecil dibagi dengan kecil 1. Oke ya, Ibu ingatkan dulu ya. Baik, di sini kita ingin menentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik di titik 0. Nah, sekarang kalau Ibu gambarkan, ini adalah muatan positif, yang ini adalah muatan negatif ya. Ini kita kasih nama adalah Q1, ini kasih nama adalah Q2. Jaraknya di antara keduanya adalah 10 cm. Nih gambaran kalian awalnya. Wah, kemungkinan sepertinya di tengah nih. Misalkan Ibu kasih nama titiknya adalah titik P. Nah, sekarang kita lihat di sini di titik P ini, kemana arah kuat medan listrik diakibatkan oleh muatan sumber 1. Karena muatannya adalah positif, maka dia menjauhi. Ini adalah E1. Gitu ya, paham ya? Lalu ini yang kedua, muatannya adalah muatan negatif. Kemana arah E-nya? Oh, arah E-nya juga sama ke sana gitu ya. Ini adalah E2. Nah, sekarang kalau kita totalkan berapa sih E yang dimiliki oleh P? Gitu ya, pada kejadian di sini. Oh, kalau E yang dimiliki oleh P itu berarti searah. Kalau searah adalah E1
1 ditambah dengan E2. Apakah mungkin ini akan menghasilkan nilainya 0? Tidak mungkin, karena ini memiliki arah yang sama dijumlahkan. Tapi bagaimana kalau posisinya di sebelah sini? Kalau posisinya di sebelah sini, maka kemana arah E1-nya akibat dari Q1? Karena positif. Kita gambarkan ini ke sini. Yaitu ini adalah E berapa? E1. Jaraknya dari mana ke mana sekarang? Jaraknya berarti dari sini ke sini ya. Nah, itu ya. Berarti kalau jarak dari sini ke sini kita tidak tahu jaraknya, tapi yang pasti dari sini ke sini adalah 10 cm. Berarti dari sini ke sini berapa? Oh, kita nggak tahu, kita kasih nama aja adalah X. Otomatis Q1 dengan E1 itu mempunyai jarak adalah 10 ditambah dengan X. Gitu kan? Nah, sekarang cerita yang kedua, kalau dipengaruhi oleh muatan negatif, kemana arahnya? Dia selalu mendekati menuju ke arah muatan tersebut. Ini adalah E berapa? E2. Nah, pada gambar yang kedua ini berlawanan tidak? Berlawanan. Mungkinkah ini yang di titik P sebelah sini? E, P, berarti kan tanda mutlak? Yaitu apa? E1 dikurangi E2. Mungkinkah dia memiliki nilai 0? P ini mungkin saja apabila E1 sama besarnya dengan E2. Ini 0 kan? Oh, kemungkinan disimpan letaknya adalah di sini. Ini baru kemungkinan yang kedua. Tadi kemungkinan satu adalah yang di tengah ya. Lalu kemungkinan yang ketiga, cobalah saya simpan di sebelah sini. Apa yang terjadi pada E1 akibat dari muatan 1 ya? Berarti karena muatan positif dia menjauhi kan. Ini kasih nama adalah E berapa? E1. Lalu jaraknya otomatis dari sini ke sini adalah X ya. Gitu kan? Kalau sekarang kita lihat E2-nya kemana? Akibat dari muatan negatif yang Q2 ini. Kemana? Menuju ke sana. Oh, sama pada kemungkinan yang kedua tadi. Ini adalah E berapa? E2. Gitu kan ya, sama ini memiliki selisih. Mungkinkah sekarang E di titik P ini, E yang di titik P ini 0? Mungkin, karena persamaannya adalah E1 dikurangi dengan E2. Hanya masalahnya mana jawaban yang benar di analisisnya. Ini apakah di kemungkinan yang ketiga atau di kemungkinan yang kedua? Kalau yang ke satu sudah pasti tidak mungkin di sini ya. Ini tidak mungkin kalau di sini. Ini kalau kemungkinan kedua dengan kemungkinan ketiga. Nah, kita lihat, mengingatkan kembali, Ibu sudah mengingatkan bahwa E sama dengan K, Q dibagi dengan R kuadrat. Jarak ya, Q-nya adalah besarnya muatan. Nah, sekarang kita lihat. Pada kejadian yang pertama, kemungkinan yang ketiga kita lihat. Nilai E1-nya itu adalah, kita lihat E1-nya. E1-nya pada kemungkinan ketiga adalah berapa besarnya? Kan K tetap ini K. Q-nya Q1 ini mempunyai nilainya berapa? 1 mikrokolom gitu ya, dibagi dengan X-nya adalah jarak antara E1 dengan Q1 berarti X gitu ya. Sekarang kita lihat, kalau kita tulis ini adalah E2. E2 ini adalah tetap K, tapi Q2 nya berapa besarnya? 4 dibagi jaraknya adalah dari mana ke mana sekarang? Oh, 10. Berarti jarak 10 ditambah X. Ini kan ya, jaraknya 10 ditambah X. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini kecil atau besar? Tentu kecil kan? Dibandingkan dengan yang tadi Q2. Berarti jaraknya juga dia kecil dibandingkan dengan jarak yang tadi E2. Berarti kecil dibagi dengan kecil, kemungkinan sama di sini. Lalu yang besar dibagi yang besar, kemungkinan adalah sama nilainya. Lain halnya dengan yang tadi, yaitu yang kemungkinan kedua. E1-nya berapa? E1-nya itu adalah tetap K. Q1 berapa? Q1 adalah 1, tapi dibagi jaraknya adalah X ditambah berapa? 10. Lalu yang E2-nya pada kemungkinan yang kedua adalah K, tapi dibagi Q2-nya berapa? 4 dibagi dengan X. Nah, kalau dari persamaan ini
K satunya kecil kalau dibandingkan dengan 4. Lalu X tambah 10 besar dibandingkan dengan yang X. Jadi ini kecil dibagi besar akan menghasilkan lebih kecil lagi nilainya. Tapi kalau E2 besar dibagi dengan kecil akan lebih besar. Akan kemungkinan yang pada posisi posisi yang cerita kedua ini, mungkinkah di sini 0? Nah, kita lihat sekarang pada gambar berikutnya. Ya, kita lihat di sini. Jadi yang kita lihat pada persamaan di sini adalah ini tadi tidak mungkin, ini adalah kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, kalau kemungkinan yang kedua ini adalah titik P, kalau menentukan arah E-nya di titik P karena ini adalah muatannya negatif, berarti dia mendekati, jaraknya berarti dari sini ke sini ya. Nah, jaraknya dari sini ke sini. Kita kasih nama adalah X, gitu kan? Tapi kemungkinan yang E1 kenapa arahnya ke sebelah kanan menjauhi? Ini karena muatannya adalah positif. Berarti jaraknya yang mana? Jaraknya adalah dari sini ke sini. Gitu ya. Kita kasih nama adalah 10 ditambah X. Kenapa 10 ditambah X? Karena jarak antara Q1 dengan Q2 10 kan. Tambah dengan jarak dari sini ke sini. Nah, sekarang kita lihat tadi yang kemungkinan kedua itu adalah mana yang lebih besar? E1 tadi yaitu apa? K. Q1-nya adalah 1 dibagi dengan justru jaraknya besar sekali ya. 10 ditambah X tapi dikuadratkan lagi. Gitu kan ya? Berarti 1 kecil dibagi dengan besar sekali, ini pasti hasilnya nilainya adalah kecil gitu kan ya. Terus kalau yang E2 ini adalah K tetap, tapi ini adalah 4 dibagi dengan X kuadrat. Nah, bandingkan sekarang, lihat. 1 dengan 4 kan lebih besar 4, jadi besar dibagi dengan kecil, berarti nilainya adalah bagaimana? Akan besar sekali. Ini kemungkinan tidak akan sama nilai di sini. Beda halnya dengan yang di sini. Kalau yang di sini berarti E1-nya adalah karena dipengaruhi muatan 1, Q1, berarti arahnya adalah keluar karena muatan positif. Berarti jaraknya dari sini ke sini ini adalah X. Tuh. Lalu untuk E2 kenapa arahnya ke sana? Karena bermuatan negatif, dia mendekati menuju muatan tersebut. Tapi jaraknya dari sini ke dari sini ke sini. Kita kasih nama adalah X ditambah dengan 10. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau cerita yang pada kemungkinan yang ketiga itu adalah E1-nya tadi apa? K. Q1-nya berapa? 1 dibagi dengan X kan? X kuadrat, gitu ya. Lalu yang E2-nya? Yang E2-nya K. Tapi di sini bagaimana? 4 kan? Q2-nya dibagi dengan X ditambah 10 tapi dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat, bandingkan. Muatan Q1 dengan muatan Q2 kan lebih besar dari lebih besar muatan Q2 kan, sehingga ini kan kecil dibagi dengan jarak yang kecil, berarti kan nilainya juga di sini menghasilkan 1 juga sama. Lalu yang ini besar kan, dibagi dengan jarak yang besar berarti 1. Nah, kemungkinan berarti yang sudah pasti ini adalah posisinya pasti di sini akan menghasilkan E di titik P sama dengan 0. Berarti tinggal masukkan E1 sama dengan E2. K Q1 per R1 kuadrat ditambah dengan K Q2 per R2 kuadrat. Sehingga ada yang kita sederhanakan ya, menjadi yang kita coret adalah K-nya ya, sama kan? Nah, sama, sehingga Q1 per E1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, masukkan berarti Q1 berapa? 1 dibagi dengan X kuadrat sama dengan Q2-nya 4 dibagi dengan 10 ditambah X kuadrat, gitu ya. Sehingga di sini ini adalah aturan matematikanya, akarkan kedua ruas sehingga menghasilkan bahwa nilai X-nya itu adalah 10 cm. Gitu ya. Itu adalah analisis penempatan. Tapi di sini kita bisa simpulkan untuk mempercepat perhitungan kalian, cari saja sekarang antara Q1 dengan Q2 mana yang lebih besar.
Oh, yang lebih besar itu adalah yang lebih besar adalah Q2. Berarti kalian menempatkannya di sebelah muatan yang mempunyai nilai yang kecil. Kalau seandainya sekarang ternyata dalam soal itu adalah muatan Q2 itu adalah kecil, maka simpanlah supaya selisihnya menghasilkan di situ posisinya 0, maka di kemungkinan yang kedua apabila Q2-nya lebih kecil dibandingkan Q1. Mudah ya? Nah, kalau sudah bisa menentukan letaknya, baru kalian bisa menghitung persamaannya bahwa E1 sama dengan E2. Tentu mudah ya. Baik, soal berikutnya adalah dua buah partikel dengan besar muatan yang sama digantung dengan seutas tali sehingga tersusun seperti gambar berikut ini. Nih, pembahasannya baik ya. Jadi ini percobaan kalian yang awal, ada dua buah balon, lalu balon itu satu digosok oleh sutra, balon yang satu lagi digosok oleh wall, maka terjadilah tolak menolak karena yang satu bermuatan apabila digosok oleh wall elektron wall itu akan berpindah ke balon sehingga balon bermuatan negatif. Kalau sutra justru dia mengambil muatan negatif dari balon sehingga si balon menjadi muatan positif ya. Nah, dari persamaan ini kita lihat gambarnya adalah begini. Nah, ini kan ya, Ibu gambarkan ini adalah muatan positif, yang ini sama ya. Ini muatan positif, yang ini adalah muatan positif. Tapi di antaranya itu adalah dia membentuk sudut theta. Gitu kan? Nah, balon itu memiliki massa, maka dia akan memiliki berat. Yang arahnya selalu kemana? Ke bawah, yaitu adalah sebesar M dikali dengan G, massa balon dikali dengan gravitasinya ya. Lalu di sini digantung oleh tali, berarti ada gaya tegangan tali yaitu T. Tuh. Kalau Ibu uraikan karena gaya tegangan tali merupakan besaran vektor, maka bisa diuraikan. Diuraikannya itu adalah ini menjadi T. T apa? Karena sudutnya kalau diketahui di sini berseberangan, berarti sama dengan sebelah sini kan. Berarti ini adalah cos theta. Lalu kalau Ibu uraikan gaya tegangan tali ini adalah ke arah sumbu X, maka ini menjadi T sin theta. Ini aturan vektornya. Nih kita lihat sekarang yang lebih jelas lagi. Nah ini. Sehingga kita lihat tadi ini berseberangan kan. Nah dimana apabila sudutnya diketahui sebelah sini, maka kita kasih nama ini adalah T cos theta. Nah lain halnya kalau kita uraikan T di sini adalah ke sumbu X, maka T sin theta. Tapi bukan berarti T sin theta itu selalu sejajar dengan sumbu X. Belum tentu, tergantung sudutnya. Jadi apabila sudutnya diketahuinya adalah sebelah sini, lalu kita apit, maka ini akan menjadi T cos theta. Ini kan sudutnya tidak diketahui. Sehingga kalau kita uraikan pada tegangan tali ini, kita namakan T sin theta. Terus gaya berat adalah W, yang besarnya adalah M dikali G kan, M dikali dengan G. Lalu karena dua buah balon itu bermuatan sama, apa yang terjadi? Terjadi adanya tolak menolak, maka gaya kolomnya dia akan bergeser ke sini kan, gaya kolomnya. Jadi kalau misalnya sekarang Ibu sempurnakan seluruh gayanya, nah yang satu ke sini. Ini balon juga kan, berarti kan ada gaya kolomnya juga FC. Nah, gaya kolom di sini dengan di sini kan sama besarnya. Gitu ya. Sehingga kita lihat dari persamaan ini sebetulnya ini ya, kalau sekarang balon itu menjauh dengan posisi 1 detik gitu ya, 2 detik, itu balon masih tetap diam. Kalau muatannya sudah berubah lagi, dia akan kembali ke keadaan normal, netral kembali ini ya. Nah kalau misalnya sekarang kita hitung pada posisi dia, maka berlakulah hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Itu adalah hukum 1 Newton. Ini adalah hukum 1 Newton. Gitu ya. Hukum 1 Newton. Di mana sigma F ini terbagi 2. Ada sigma Fx sama dengan 0, berarti yang sejajar dengan sumbu X. Lalu ada juga sigma Fy sama dengan 0. Jadi kalau Ibu tulis ini sigma Fx sama dengan 0, berarti lihat gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu X. Yaitu ada gaya kolom, ada gaya tegangan tali sin theta kan. Berarti di sini Fc gitu ya. Karena berlawanan arah, maka dikurang T sin theta akan sama dengan ini 0. Maka nilai Fc sama dengan apa?
yaitu besarnya T sin theta. Itu kan besarnya sama. Nah, kembali kepada soal ini. Oh, berarti karena nilai gaya tegangan tadi sudah diketahui, maka dengan prinsip keseimbangan biasa didapat dari Fc T sin theta. Nah, ini dapatnya dari hukum 1 Newton. Sehingga kita masukkan T-nya ternyata besarnya 0,01 kali 10 pangkat sin theta-nya adalah berapa sudutnya tadi diketahui? Yaitu sudut yang ketahui tangannya kan. Tangan adalah berarti kalau diuraikan menjadi sinnya itu adalah, kita lihat. Nah, itu kan tangan theta sama dengan 0,75, maka sin theta-nya pasti 0,6, cos theta-nya pasti 0,8. Itu adalah berkaitan dengan sudut 37 dan 53 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau persamaannya seperti ini, pertanyaannya sampai sini tinggal langsung dijawab. Tapi kalau lihat dari sigma Fy sama dengan 0, nah berarti yang sejajar dengan sumbu Y yaitu apa? T cos theta sama dengan dikurangi ya, dikurangi dengan apa ini? Maaf, bukan sama dengan tapi dikurangi. Dikurangi dengan W sama dengan apa ini? 0. Itu kan? Karena berlawanan arah. Terus berarti besar dari T cos theta sama dengan apa? W. W itu kan Mg kan? Berapa sih sekarang besar dari T? T itu adalah W per cos theta. Itu ya. Nah, nilai T ini kita masukkan ke sana. Berarti sekarang Fc sama dengan ini adalah W per cos theta. Lalu masukkan ini adalah sin theta. Berarti sekarang sin per cos theta itu sama dengan apa? Tangan theta, maka Fc sama dengan W-nya itu adalah, ini tetap W itu sama dengan Mg kan? Ini adalah tangan theta, yaitu Fc sama dengan berarti Mg. Nah, apa lagi? Mg tangan theta. Nah, Mg sini adalah persamaan dari gaya berat. Itu ya. Nah, ini adalah merupakan gaya kolom. Jadi kalau seandainya gaya kolom ini adalah ternyata muatannya bermuatan positif, maka gaya kolom apabila muatannya positif, maka gaya kolom akan searah dengan E-nya, kuat medan listriknya. Tapi kalau muatannya negatif, maka gaya kolom atau F-nya saja ya, ini berlawanan arah. Berlawanan arah dengan apa? E-nya. Gitu ya, anak-anakku ya. Mudah kan? Tentu bisa dipahami. Nah, baru ini adalah tugas kalian untuk dikerjakan. Ya, kalian kerjakan dalam kotretan tulisan kalian, lalu kalian share di Edmodo. Lalu ibu nilai nanti hasilnya berapa ya. Jadi ibu harapkan kita sudah membahas soal, kalian bisa memahami soal-soal ini. Jadi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga ini, ibu harapkan kalian bisa melaksanakan PTS karena soal-soal yang akan dikeluarkan adalah yang sudah diberikan kepada kalian ya. Baik, cukup sekian, terima kasih. Persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi PTS. Sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.